Pemirsa, video pesta kolam renang di Deli Serdang, Sumatera Utara menjadi sorotan publik. Ratusan pengunjung berjoget di dalam kolam dan mengabaikan protokol kesehatan penanganan corona. Ratusan orang berjoget dan berpesta di dalam kolam renang diduga terjadi di Medan, Sumatera Utara. Tanpa jaga jarak, tanpa mematuhi protokol kesehatan corona yang berlaku. Video ini viral di media sosial dan menjadi sorotan publik. Perilaku pengunjung yang berpesta di dalam kolam dinilai telah melanggar aturan penanganan COVID-19. Terlebih saat ini, seluruh daerah di tanah air sedang berjuang menekan penyebaran virus corona. Kalau tadi saya lihat itu sih sudah banyak yang tidak memenuhi, harus diingatkan. Dan itu mungkin nanti akan kita sampaikan lagi kepada Pak Camatnya untuk lebih didalami sejauh mana. Karena memang itu secara nggak langsung juga harus diingatkan juga kepada pihak pengusaha dan kepada semua pihak pengusaha kita harapkan selalu dalam melakukan setiap kegiatan keramaian, tolong selalu minta izin dulu. Kenapa? Tingkat penularan kita sampai saat ini belum ada penurunan. Ya. Saat ini, tim gugus tugas penanganan COVID-19 masih menelusuri kebenaran video pesta kolam renang yang beredar. Pemerintah setempat akan dipanggil dan bila terbukti melanggar, pengelola tempat hiburan akan diberi sanksi berupa teguran atau sanksi lainnya. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan, iNews melaporkan. Untuk mengetahui perkembangan terbaru terkait pesta kolam renang di Medan, Sumatera Utara, kita sudah terhubung dengan Bapak Haris Binar Ginting, Jubir Gugus Tugas COVID-19 Kabupaten Deli Serdang. Selamat siang, Pak Haris. Selamat siang, Mbak. Baik, Pak Haris, jika kita lihat dari video joget di kolam renang tersebut, sebenarnya ada acara apa, Pak? Mohon maaf, Mbak ya. Sebenarnya nggak ada acara apa-apa. Inilah, Bu. Jadi menjadi satu dilema. Itu pengusaha saat itu mengambil kebijakan dengan membuat diskon 50%, Mbak. Walaupun mereka melakukan pemeriksaan cek suhu badan di luar, tapi ketika mereka sudah sampai di lokasi, mereka ini mengabaikan seperti melupakan itu, larut dalam kegembiraan. Nah, ini tentu apa yang kita atur untuk pengaturan protokol kesehatan itu bukan hanya di kolam renang, Mbak. Semua tempat hiburan, tempat restoran, semua kita ini kan melalui Pergub nomor 77, Peraturan Bupati Deli Serdang nomor 77, Mbak. Aturannya seperti apa, Pak? Ditutup atau memang boleh buka dengan ketentuan khusus, Pak? Artinya begini, tetap ini kan mereka rata-rata pengusaha ini, Pak. Rata-rata pengusaha ini kan mau recovery bagaimana supaya tempat-tempat mereka, tempat wisata mereka menjadi hidup kembali. Tapi ya kita sudah mengeluarkan kebijakan dengan mengeluarkan Pergub. Wah, ya silakan, tapi itu patuhi. Nah, kita kecolongan, Pak. Baik. Kalau untuk kasus ini, apakah kolam renang ini akan ditutup sementara waktu sebagai sanksi? Ya, hari ini kan kita panggil. Baru panggilan ya? Hari ini kita panggil, Pak. Hari ini kita panggil, Mbak. Semua kita kumpulkan ini pengusahanya di kecamatan. Tadi sudah kita perintahkan camat, Kapolsek, dan langsung ke Dinas Pariwisata untuk mengambil tindakan. Dan hari ini hasil keputusannya mereka membuat pernyataan untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya. Dan kalau melanggar di pernyataan itu akan kita tutup. Kita akan ambil tindakan tegas, Mbak. Tutup itu nanti durasinya berapa lama, Pak? Loh, sampai ini, Pak. Sampai kita lihat kondisi itu normal kembali. Baik. Tapi yang jelas harus kita berikan sanksi, Pak. Karena ini di rapat awal ini sudah kita sampaikan melalui himbauan, melalui sosialisasi yang langsung kita tujukan ke sana. Gitu loh, Pak. Jika kita melihat di video ini ratusan ya masyarakat yang berkumpul dalam satu kolam renang. Apakah setelah video ini viral dan kejadian terjadi dilakukan tracing seperti itu, Pak? Gimana, Mbak? Apakah dilakukan pemeriksaan kesehatan ataupun tracing dari kejadian ini? Ya, gugus tugas kan udah turun, Mbak. Kita langsung lakukan, Mbak. Kan kita cek di awal sebelum mereka masuk. Mereka juga kita dites sama mereka, lapor. Makanya saya katakan itu rekaman CCTV yang kau lakukan, yang pengusaha lakukan, tolong dibuka. Itu benar-benar kamu sudah nggak mematuhi. Makanya ya paling tidak kalau mungkin akan kita untuk sementara waktu ini akan kita hentikan dulu, Mbak. Kalau di tracing nanti metode yang dilakukan akan langsung di swab test seperti itu, Pak, kepada ratusan pengunjung ini?
Mungkin belum sampai seperti itu, Pak. Tapi kita sudah turun. Ini sampai saat ini petugas-petugas kita sudah ke sana, ada dari kesehatan, dari tim gugus tugas sudah di sana, Pak. Baik, selanjutnya untuk agar hal ini tidak terulang kembali, aturan tegas apa yang diberikan oleh pihak gugus tugas Kabupaten Deli Serdang kepada para pengusaha di sana, Pak? Wah, kita tutup, Pak. Kita nggak ada lagi tawar-menawar. Kalau masih terulang lagi, kita akan tutup langsung, Pak. Makanya hari ini kan kita kumpulkan, Pak, di kantor camat bersama Muspika. Mereka kita membuat pernyataan untuk hal ini jangan terulang kembali. Karena ini untuk kebersamaan, Pak. Keselamatan kita bersama. Kita maklum bahwasanya dunia wisata sekarang ini agak lemah. Tapi kita maklum itu, tapi janganlah karena ini kebersamaan, jangan karena kita orang lain menjadi korban. Baik. Gitu loh. Terima kasih Pak Haris atas informasi Anda, dan ini juga menjadi pelajaran bagi semua daerah dan semua pengusaha untuk tidak melakukan hal yang sama. Dan pemirsa, desakan agar harga swab tes atau tes usap COVID-19 lebih murah ini terus bermunculan. Swab tes secara masif dinilai perlu dilakukan guna membantu pengendalian penyebaran corona. Swab tes atau tes usap menjadi salah satu cara mengetahui seseorang terinfeksi virus corona. Namun tingginya biaya membuat masyarakat enggan melakukan tes ini. Padahal kunci menekan penyebaran virus corona adalah dengan deteksi, yaitu melalui swab tes yang cepat dan masif. Tarif swab tes di sejumlah rumah sakit saat ini tergolong tinggi, yaitu di kisaran harga jutaan rupiah. Jika ingin mendapatkan hasil yang lebih cepat, maka harus siap merogoh kantong lebih dalam lagi, bahkan hingga 3,5 juta rupiah. Desakan agar pemerintah mengendalikan harga tes usap bermunculan, salah satunya dari Ketua DPR RI Puan Maharani. Ya, pertama-tama saya ingin menghimbau kepada pemerintah agar pelaksanaan tes swab atau swab itu bisa kemudian harganya diturunkan. Kemudian ada standarisasi harga walaupun disesuaikan dengan tempat-tempat atau provinsi, kabupaten, kota tertentu. Namun kalau kemudian harganya bisa diturunkan, tentu saja ini akan mendorong masyarakat untuk mau melakukan dan tentu saja bisa melakukan tes swab secara mandiri. Dalam rapat terbatas secara virtual, Satgas Penanganan COVID-19 merekomendasikan harga tes usap dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan. Untuk tes individual diusulkan sebesar Rp797.000 per spesimen, sementara berkelompok ditarif sebesar Rp439.000. Akan dilakukan evaluasi lagi oleh tim dari Kementerian Kesehatan, sehingga angka itu nanti tidak memberatkan masyarakat, tetapi juga tidak merugikan para pengusaha yang bergerak di bidang jasa pemeriksaan laboratorium. Usulan harga tes usap sementara ini belum dipatenkan dan akan dievaluasi Kementerian Kesehatan. Penentuan harga selanjutnya diharapkan tidak membebani masyarakat, juga rumah sakit, dan jasa pemeriksaan laboratorium. Tim Liputan iNews melaporkan. Lalu bagaimana reaksi rumah sakit terkait usulan harga swab tes COVID-19 yang lebih murah? Kita sudah terhubung dengan Dr. Gigi Wahyu Prabowo, Direktur Utama RS Kartika Pulomas. Selamat siang, Pak Wahyu. Selamat siang, Mas. Ya, Dok, saat ini berapa harga swab tes yang diterapkan di Rumah Sakit Kartika Pulomas? Ya, kalau harga yang kami terapkan memang sekitar 1,3 sampai 1,5 juta rupiah, Mas. Baik, lalu dengan adanya usulan bahwa harga swab tes ini ada batas atas, bahkan usulannya di bawah 1 juta, bagaimana nanti koordinasi dengan pihak penyedia alat swab tes ini, Dok? Ya, jadi sebenarnya begini, Mas. Memang kami menerapkan beberapa kriteria dalam rangka menetapkan harga. Salah satunya dari kesanggupan pasien. Jadi kami kalau di rumah sakit kami sendiri memang ada khusus untuk misalnya nakes itu harganya berbeda sendiri. Kemudian untuk yang mandiri juga berbeda sendiri. Jadi kalau menurut saya dengan harga di bawah 1 juta itu sebenarnya masih reasonable gitu ya. Dan sebenarnya peran pemerintah ini sangat penting sekali dalam rangka penentuan harga pelayanan swab test. Ini udah terbukti waktu rapid test. Rapid test dulu tuh harganya nggak beraturan, ada yang 700, bahkan ada yang sampai 1 juta. Begitu pemerintah mengeluarkan SK tentang batas atas harga
rapid test 150.000, maka sekarang semua harganya 150.000, nggak ada lagi yang di atas itu. Jadi memang butuh ketegasan dari pemerintah, dalam hal ini Kementerian Kesehatan, untuk menentukan harga rapid test itu sendiri. Karena begitu dia menentukan, pemerintah menentukan harga rapid testnya, maka BHP itu akan mengikuti harga dari batas atas pemerintah itu. Nah, selama pemerintah tidak ada keputusan yang tegas dalam hal untuk menentukan harga swab test, maka vendor untuk BHP swab test itu akan asal sekali untuk menentukan harga. Baik. Demikian. Pak Wahyu, apa sebenarnya yang menyebabkan harga swab test ini berbeda-beda? Bahkan ada harga swab test yang dalam 1 hari keluar ini jauh lebih mahal ketimbang membayar untuk proses 3 hari bisa keluar hasilnya. Apa sebenarnya yang menyebabkan harganya berbeda-beda? Ya, jadi dalam proses pemeriksaan swab, ketika dia minta langsung sehari jadi, maka dia menghentikan semua proses yang sebelumnya, sehingga dia didahulukan. Nah, ini yang membuat hasilnya lebih menambah BHP sehingga harganya lebih mahal. Nah, ini yang terjadi. Nah, kemudian kenapa sih sekarang harganya lebih mahal? Karena di masa COVID ini, di awal-awalnya itu pemeriksaan swab ini barangnya semua nggak ada yang barang Indonesia, semua dari luar. Mereka masih kena pajak dan lain-lain, sehingga harganya jadi membengkak. Nah, ini makanya ini masih istilahnya tuh sisa-sisa yang lama gitu. Tapi sekarang harga sudah mulai turun gitu. Nah, ini peran pemerintah sangat penting. Begitu ditentukan harganya misalnya sesuai dengan arahan BPKP misalnya 789.000 misalnya, ya sudah ditentukan aja itu. Nah, itu nanti akan berimbas terhadap BHP yang dia masih memberikan harga tinggi, itu akan turun dengan sendirinya, sebenarnya seperti itu. Baik, berarti harga di bawah 1 juta anjuran dari pemerintah ini masih masuk akal ya. Terima kasih Dr. Gigi Wahyu Prabowo, Direktur Utama Rumah Sakit Kartika Pulomas, telah bergabung bersama kami di iNews Siang. Ya pemirsa, seorang wanita asal Bogor bersahabat dengan harimau Sumatera. Seperti apa kisah lengkapnya? Nantikan usai jeda berikut.